Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Aprio dan di video ini saya akan menjelaskan program praktikum grafika komputer yang akan saya buat. Sekalian saya ingin menyelesaikan tugas 6 dengan topik transformasi objek tiga dimensi menggunakan OpenGL. Di program ini saya akan menampilkan tiga objek 3D yang masing-masing diberi gerakan animasi yang berbeda menggunakan transformasinya. Nah, langsung saja kita kepada OpenGL-nya untuk mengimplementasikannya. Nah, baiklah langsung saja kita kepada objek yang pertama. Nah, di sini saya untuk objek yang pertama itu saya berikan yaitu objek torus. Nah, di objek torus ini, di sini saya menggunakan fungsi GL translative. Ini berfungsi untuk supaya objek torus ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri secara otomatis. Nah, ini adalah fungsi translasinya. Lalu gerakannya dikontrol sama variabel tx yang bisa berubah. Ini bisa dia nantinya bisa berubah. Terus berubah lewat fungsi timer yang nantinya kita akan jelaskan yaitu fungsi timernya. Lalu saya tambahkan rotasi di sumbu X dan Y sekaligus GL rotatif rot X 110. Jadi dia akan memutar miring. Terakhir objek ini juga membesar dan mengecil pakai GL scalef. Nah, di skala ini, skalasinya itu akan naik turun. Jadi kayak berdetak gitu. Hasil torus ini akan bergerak ke kanan dan kiri untuk translasinya akan bergerak ke kanan dan kiri. Lalu untuk rotasinya itu akan membesar dan mengecil dan untuk mohon maaf untuk rotasinya itu dia akan berputar dan untuk skalasinya dia akan membesar dan mengecil. Lalu di sini saya memberikan warna untuk torusnya itu yaitu warna ungu. Nah, lalu lanjut kita ke objek yang ketiga. Nah, di sini saya membuat objek ketiga yaitu octahedron. Nah, sebelum kita masuk kepada octahedron, kita mungkin belum asing dengan yang namanya objek 3D octahedron. Kita buka saja. Nah, jadi kurang lebih bentuk octahedron itu seperti ini ya. Nah, kurang lebih objek tiga dimensi yang nanti akan kita buat itu adalah seperti ini. Nah, lalu kalau objek octahedron ini adalah di sini saya bikin dia bergerak naik turun dengan fungsi sinus sin rot rot y, fungsi sin rot y supaya gerakannya lembut naik turun. Terus dia juga bisa memutar di sumbu Y, bisa terlihat seperti berputar dari segala sisi. Skalanya juga ikut gerak dengan efek sinusik, jadi membesar dan mengecil secara halus. Warna yang saya pilih di octahedron ini adalah warna biru, warna biru langit ya, yang akan saya gunakan untuk pewarnaan dari octahedron ini. Lalu yang ketiga kita akan masuk kepada objek dodecahedron. Nah, mungkin dari teman-teman agak asing gitu ya dengan objek ini. Coba kita cari dia agar teman-teman tidak kebingungan objek dari dodecahedron sendiri. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya, objek 3D dodecahedron. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, di sini penjelasannya. Eh, Terakhir ini adalah dodahedron yang bikin menarik. Objek ini bergerak melingkar dengan rumus besi X dan Z pakai cos dan sin. Jadi di jadi dia ini nantinya akan muter kayak ngelilingi tengah gitu. Selain itu dia muter juga di sumbu Z dan saya kasih skala yang enggak rata. Jadi bentuknya agak lonjong. Warnanya saya gunakan yaitu warna orange. Biar cerah dan kontras dengan yang lainnya. Nah, berikutnya saya gunakan kontrol program. Nah, di program ini juga ada kontrol dipakai keyboard. Nah, nanti ya saya akan bisa nanti ketika outputnya saya akan bisa menekan suatu tombol agar dia itu bergerak gitu ya. Kalau misalnya di sini kita pencet tombol A, maka kamera akan mendekat ke objek alias zoom in. Sedangkan ketika kita tekan tombol D, dia akan zoom out. Eh,
Ini memudahkan kita buat lihat animasinya lebih detail. Jadi di sini saya gunakan fungsi keyboardnya. Nah, setelah itu kita akan menjalankan kode programnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat outputnya itu setelah kita jalankan program ini, itu akan tampil jendela berisi tiga objek, tiga dimensi yang semuanya bergerak sesuai animasi masing-masing. Terus bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini terus bergerak dari kanan ke kiri, lalu sambil berputar membesar mengecil. Sedangkan octahedron gerak naik turun seperti melayang sambil berputar. Dan dodecahedron muter mengelilingi jalur. Ini dodecahedron ya. Melingkar kayak planet. Semua objek saling terpisah, tapi memang tampil di satu layar dengan kedalaman yang rapi karena sudah diaktifkan GL Enable. Efek visual dari semua transformasi ini bikin program ini terasa dinamis dan secara tidak langsung kita belajar cara mengontrol ruang 3D di OpenGL. Dengan adanya transformasi translasi, rotasi, dan skalasi, kita bisa visualisasi grafika jauh lebih menarik dan realistis. Nah, tadi kita katanya kan dapat menggunakan Ctrl A dan D agar Ctrl A memperbesar dan Ctrl D untuk memperkecil. Nah, coba kita gunakan apakah M-nya. Saya. Nah, ini saya sudah tekan Ctrl A, dia akan membesar seperti ini. Ctrl D, dia akan mengecil seperti ini. Ini agar tampilannya bisa terlihat secara halus ya. Kita zoomkan, dia bisa terlihat. Ini torusnya bisa lebih detail gitu melihatnya. Karena kita akan tekan D, dia akan zoom out. Nah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dari tugas video penjelasan ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.